Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tentang Quran Surat Al-Isra ayat ke-32, yaitu menjelaskan tentang larangan mendekati hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Tafsir Ibnu Katsir. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati az-zina kepada perbuatan zina. Innahu, karena sesungguhnya perbuatan zina itu kana, terbukti fahishatan adalah perbuatan yang keji, wa sa'a, dan sejelek-jeleknya apanya, sabila, jalannya. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi berfirman, nahiyan, yang mana dia melarang ibadahu kepada hamba-hambanya, ani zina, dari perbuatan zina, wa amma qarabatihi, dan dari hal-hal yang mendekati zina. Wa yang mana larangan ini itu adalah mukhalatatu asbabihi, meliputi sebab-sebabnya zina, wa dawa'ihi, dan hal-hal yang mengajak kepada zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian itu mendekati zina, innahu kana fahishatan, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Maksudnya perbuatan yang keji itu adalah zanban aziman, dosa yang besar. Wasa'a, dan sejelek-jeleknya apanya, sabila, jalannya. Maksudnya wabi'sa tariqan, memaslakan, sejelek-jeleknya jalan. Qad qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad telah berkata, haddatsana Yazid bin Harun, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Jarir, Jarir telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Sulaim bin Amir, Sulaim bin Amir telah menceritakan kepada kami. An Abi Umamah, dari Abi Umamah qala, beliau berkata, inna fatan syabban, sesungguhnya seorang pemuda, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian pemuda tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izan li bizina, izinkanlah aku zina. Faqabala al-qawmu alaihi, kemudian sekelompok kaum menghadap kepada pemuda tersebut. Fazajaruhu, kemudian kaum tersebut mengusirnya. Faqalu, kemudian berkatalah kaum itu, mahmah, menyingkirlah kamu. Faqala, kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udunu, mendekatlah. Padana minhu qariban, kemudian pemuda tersebut mendekati Nabi lebih dekat. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijlis, duduklah. Fajalasa, kemudian pemuda tersebut duduk. Qala, Rasulullah bersabda, atuhibbuhu li ummika, apakah kamu suka zina tersebut terjadi kepada ibumu? Qala, berkatalah pemuda tersebut, la, tidak, wallahi demi Allah, ja'alanillahu bidaka, Allah menjadikan aku sebagai tebusannya untukmu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim, walan nasu, dan tidak juga manusia itu yuhibbunahu, mencintai atau menyukai zina, li ummahatihim, bagi ibu-ibu mereka. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li banatika, apakah kamu suka zina tersebut terjadi kepada anakmu? Qala, berkatalah pemuda itu, la, tidak, wallahi demi Allah ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ja'alanillahu bidaka, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan untukmu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan nasu, dan tidak juga manusia itu yuhibbunahu, menyukai zina tersebut, libanatihim, terjadi kepada anak-anak mereka. Qala, berkatalah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuhu li ukhtika, apakah kamu suka zina tersebut terjadi kepada saudara perempuanmu? Qala, berkatalah pemuda itu,
La, tidak. Wallahi demi Allah, ja'alanillahu fidaka. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan untukmu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan nasu, dan tidak juga manusia itu yuhibbunahu, menyukai jinah tersebut, li akhawatihim, terjadi kepada saudara-saudara perempuan mereka. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li ammatika, apakah kamu suka jinah tersebut terjadi kepada bibimu? Qala, berkata pemuda tersebut, la, tidak. Wallahi demi Allah, ja'alanillahu fidaka, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan untukmu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan nasu yuhibbunahu li ammatihim, walan nasu, dan tidak juga manusia itu yuhibbunahu, menyukai jinah tersebut, li ammatihim, terjadi kepada bibi-bibi mereka. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li khalatika, apakah kamu suka jinah tersebut terjadi kepada bibimu dari ibu? Qala, berkatalah pemuda tersebut, la, tidak. Wallahi demi Allah, ja'alanillahu fidaka, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusannya untukmu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan nasu, dan tidaklah manusia itu yuhibbunahu, menyukai jinah tersebut, li khalatihim, terjadi kepada bibi-bibi mereka dari ibu. Qala, berkatalah Abi Umamah, fawadu'a yadahu, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya alaihi, di atas pemuda tersebut. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma ghifir, ya Allah ampunilah zambahu, dosa dia, wa tahhir, dan bersihkanlah qalbahu, hati dia, wa hasyin, dan jagalah farjahu, farji dia. Qala, maka berkata Abu Umamah, falam yakun ba'da dzalika fata yaltafitu ila syai'in, maka tidaklah terbukti setelah itu pemuda tersebut melirik kepada sesuatu pun. Wa qala Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya berkata, hadatsana Ammar bin Nasr, Ammar bin Nasr menceritakan kepada kami, hadatsana Baqiyah menceritakan kepada kami, an Abi Bakr bin Abi Maryam, dari Abi Bakr bin Abi Maryam, anil Haitsam bin Malik At-Ta'i, dari Haitsam bin Malik At-Ta'i, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min dzambin ba'da syirki a'zamu indallah, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar menurut Allah, min nutfatin, daripada setetes air sperma, wa du'aha rajul, yang seorang lelaki meletakkannya, fi rahimil la yahillulah, dalam rahim yang tidak halal bagi dia. Ini adalah perbuatan zina. Perbuatan zina tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripadanya. Penjelasan hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara atau wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya. Di antara perkara yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina adalah sebagai berikut. Pertama, memandang wanita yang tidak halal baginya. Pandangan adalah sebab menuju perbuatan zina. Atas dasar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya yang beriman untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Nabi kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Termasuk menjaga kemaluan adalah menjaganya dari zina, homoseks, dan lesbian.
Jika kebetulan pandangannya memandang perkara yang diharamkan tanpa disengaja, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang pandangan secara tiba-tiba. Maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku." Tafsir Ibnu Katsir. Kedua, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, "La yata'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khair min ayyaman samra'atan la yatahillu lah." Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis tersebut juga sebagai dalil tentang haramnya berjabat tangan dengan wanita yang tidak halal baginya. Dan sungguh kebanyakan kaum muslimin di zaman ini terjerumus dalam masalah ini. Dalam hadis lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kutiba 'ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalik la mahalata. Fal 'ainani zinahuma an-nazr wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batsh wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukazzibuh." Ditetapkan atas anak cucu Adam bagiannya dari zina, akan diperoleh hal itu tidak mustahil. Kedua mata zinahnya adalah memandang yang haram. Kedua telinga zinahnya adalah mendengarkan yang haram. Lisan zinahnya adalah berbicara yang haram. Tangan zinahnya adalah memegang yang haram. Kaki zinahnya adalah melangkah kepada yang diharamkan. Sementara hati berkeinginan dan berangan-angan, sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berkhalwat atau berduaan di tempat sepi. Rasulullah SAW telah memperingatkan dalam hadisnya yang agung, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thanithahuma syaitan." Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Berkhalwat atau berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya adalah haram. Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah setan. Keempat, berpacaran. Berpacaran adalah suatu hal yang lumrah di kalangan muda-mudi sekarang. Padahal perbuatan tersebut merupakan suatu perangkap setan untuk menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam perbuatan zina. Dalam perbuatan berpacaran itu sendiri sudah mengandung sekian banyak kemaksiatan, seperti memandang, menyentuh, dan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang notabene merupakan zina mata, lisan, hati, pendengaran, tangan, dan kaki. Itulah diantara hal-hal yang dapat mengantarkan anak cucu Adam kepada perbuatan zina. Barang siapa menjaganya, selamatlah agamanya, insya Allah. Sebaliknya, barang siapa lalai dan menuruti hawa nafsunya, kebinasaanlah.